Selamat malam, pagi, siang, sore, Pak Suwarno. Jadi di sini kami akan mempresentasikan project basis pemrograman basis data. Jadi ini kami namain projectnya Morphe. Ini logo yang sudah kami buat. Nah, oke. Jadi ini adalah anggota-anggota kami dengan saya sendiri Kelvin, ada Ferry Hartanto, ada Sanata Limanto, ada Kenneth Aaron, Cheyenne Remington Huang, Jackie Francisco, dan Dion Andrea. Dan ini adalah judul project kami, yaitu Morphe, aplikasi pengelolaan barang gudang. Jadi untuk tracking barang di sebuah gudang. Ini bakal berguna banget buat seorang leader atau pengusaha yang punya gudang besar. Oke, jadi latar belakang ini adalah masalah yang ada pada perusahaan yang memiliki gudang untuk barang masuk. Jadi di sini tracking barang-barang yang masuk. Barangnya udah sampai mana nih? Jadi latar belakangnya itu mungkin para petinggi perusahaan atau para bos pemilik perusahaan itu nggak tahu barangnya itu ada di mana sekarang, atau nggak barangnya bermasalah. Itu mulai masalahnya dari mana. Jadi dalam software ini kita bisa ngedeteknya. Ruang lingkup software ini, software kami yang kami buat ini mencakup pendataan produk, karyawan, dan aktivitas yang melibatkan barang-barang tersebut. Jadi barangnya udah sampai mana kita bisa tahu. Ya, lanjut. Jadi penjelasan solusinya. Jadi software ini untuk melacak posisi dan kondisi barang. Jadi di sini kami punya 3 role, yaitu security, yang pasti ini adalah orang yang berada di pintu depan yang menerima barangnya. Yang kedua ada workshop, jadi orang gudangnya langsung. Jadi ketika barang masuk dari luar, ketemu security, masuk lagi itu pasti ketemu workshop. Dan yang terakhir adalah admin, adalah orang yang mendata barang-barang tersebut tuh. Barang-barang apa yang terakhir kali sampai ke dia, yang udah masuk ke dia. Oke, jadi ini adalah sequence diagram. Di sini ada user, ada common user, sama administrator. Jadi dari 3 user type tadi kita ada tambahan 1 user, yaitu user administrator. Di sini ada common user. Common usernya bisa login sukses, habis itu membuat produk terbuat, merekam aktivitas terekam, sama seperti administrator, dan bahkan administrator bisa melihat reporting dan mendapatkan informasi-informasi dari sana. Jadi untuk common user, untuk merekam aktivitas itu berbeda-beda untuk setiap jenis usernya. Oke, penerapan dan fitur-fitur di aplikasi. Jadi di aplikasi ini kita menerapkan stored procedure, define function, dan lain-lain. Dan saya juga akan menjelaskan fitur-fitur dari aplikasi ini. Oke, mari kita switch ke SQL Server-nya. Di sini ini nama database-nya, yaitu yang Morphe yang saya highlight di sini, dan kita punya beberapa tabel. Ini kita ada 5 tabel, dan juga setelah itu kita juga punya stored procedure. Jadi kita tutup. Di sini ada programmability dan stored procedure. Nah, ada banyak nih stored procedure. Ada untuk change password, create admin action, create product, create security action, create user, dan yang lain-lain juga banyak di sini. Jadi di sini kita pakai untuk ini saya bakal open. Nah, di sini tertulis kode-kode untuk nge-create admin action. Nah, sudah muncul. Kita bisa setting parameternya apa aja, tipe datanya apa aja. Setelah itu kita bisa bikin function buat insert maupun create maupun delete, update maupun delete. Oke, ini saya bakal tutup. Setelah itu untuk di dalam sistemnya sendiri, ini adalah sistem kami. Saya bakal buka bagian. Kita punya awalnya kita juga ada setting koneksi ke database-nya di app config di sini. Di sini ada connection string. Jadi kita nanti tinggal panggil. Setelah itu di dalam data access juga kita panggil function ini, dan juga kita punya SQL connection di sini. Jadi kita buat fungsinya dulu, login check, di mana fungsi ini sesuai namanya untuk ngecek login. Setelah itu kita untuk select, saya masih pakai query di sini. Ya, contoh yang menggunakan stored procedure ini yang function dari usernya, dan ini adalah stored procedure-nya. Jadi dari sini connection-nya udah kita panggil, kita langsung execute. Ini adalah nama stored procedure-nya. Habis itu parameternya apa? Setelah itu kita bisa passing parameter dari sistem. Ini merupakan parameter dari database, ini parameter dari sistem. Jadi kita masukin ke variabel, ke sebuah array di sini, dan nanti akan dipassing ke
database di BMS kita dan ngecek cari nama stop prosedurnya dan nge-execute kode-kode yang kita buat di sana. Ini adalah contoh penerapan stop procedure user define function. Jadi user tinggal manggil function ini di data manapun yang membutuhkan function untuk create user. Oke. Jadi di sini ada view juga. Kita punya view untuk ini untuk dashboardnya, dan saya bakal run. Jadi kita sekalian jelasin fitur-fiturnya. Nah, di sini kita bakal langsung ditebui dengan form login. Saya bakal login dengan ini contoh jika loginnya salah, dan jika loginnya benar, maka akan langsung masuk. Ini adalah contoh akun untuk seorang administrator atau super user. Beda kalau akun untuk seorang workshop. Jadi dia hanya melihat produk dan workshop. Jadi ada produk yang dia butuhkan, dia buat. Setelah itu dia masuk ke workshop activity untuk merekam. Saya bakal ngudahin akunnya administrator, kan di sini full akses bakal ada di sini. Nah, di sini ada user management, jadi saya bisa reset password usernya, saya bisa update usernya. Di sini saya bisa update username-nya apa, atau enggak saya ganti user type-nya juga bisa. Di sini kita bisa delete user, contohnya saya delete ini. Oke, saya bisa delete user, maka user terhapus. Setelah itu saya bisa create user juga, membuat user baru untuk ini. Setelah itu di sini kita punya reporting. Reporting saya bakal jelasin terakhir. Setelah itu nanti ada produk. Di sini seperti biasa kita bisa bikin produk dengan harganya berapa di sini. Setelah itu kita bisa delete dan update produknya. Oke, jadi ini adalah flow-nya dari security hingga ke workshop hingga ke admin. Pertama, saya kasih contoh dulu bagian security. Jadi masuk ke security, kita create activity. Misalnya serial number barang yang masuk itu adalah 888. Oke. Ada satu barang, kondisinya itu bagian kita bilang kondisinya bagus untuk sebuah meja. Ini adalah contoh selection di dalam pemrograman ini. Anggap itu kerjanya hari ini, statusnya ada processing, ada done. Processing itu artinya barangnya masih belum dikirim ke tempat selanjutnya. Kalau done itu berarti udah dikirim. Kita anggap done di sini. Setelah itu kita pergi ke dashboard, seorang workshop bakal menerima barang itu dan juga mencatat barangnya. Jadi workshop juga bakal catat dengan nomor yang sama. Kuantitinya 1, kondisinya misalnya bisa dibilang kaki meja bengkok contohnya. Oke, untuk meja dengan proses done, artinya dia udah kirim ke selanjutnya. Sama juga dengan admin bakal create sesuatu yang sama dengan nomor serial number yang sama, dan juga quantity kondisinya misalnya bagus atau enggak bisa kita samain saja meja kaki bengkok. Itu kita pilih meja, total price-nya di sini admin bisa nentuin harga totalnya mau berapa karena disesuaikan dengan kondisinya. Anggap 85.000, statusnya juga done. Jadi ketiganya udah done. Nah, dari sini seorang leader itu bisa menggunakan fitur reporting ini untuk melihat barang-barangnya apa aja. Jadi saya buka reporting, saya bakal ngeliat nih yang barusan saya buat nih 888. Oke. 888 dari security bilangnya itu bagus. Oke. Tapi setelah masuk ke workshop itu bilang kaki mejanya bengkok. Setelah itu masuk ke admin itu bilangnya meja kaki bengkok. Jadi dari sini sang leader itu bisa tahu, oh berarti ada masalah nih, habis dari security sampai ke workshop ada masalah, bisa di tracking, bisa dicek langsung ke lapangan. Ada juga kondisi seperti yang pertama ini, processing di security, jadi yang lainnya itu belum menerima, jadi lainnya kosong. Sama juga dengan case nomor 2, security udah done, tapi si workshop sama si admin belum menerima barangnya, jadi mungkin masih dalam proses. Selanjutnya juga ada contoh seperti ini, security-nya nggak terima barang, tapi workshopnya terima barang dengan serial number ini, sehingga ini bisa diasumsikan itu security-nya, di tempat security-nya penerimaan barangnya bermasalah. Kenapa ada barang yang bisa terlewatkan? Jadi leader bisa langsung ngecek ke lapangan apa yang bermasalah di sana. Di sini juga security gak terima barang, workshop gak terima barang, tapi admin terima barang. Jadi di sini juga ada kekeliruan nih yang terjadi di lapangan. Jadi bisa langsung ngecek ke lapangan. Dan juga bisa di sini juga bisa digunakan untuk mengecek
sudah ada di mana barang saya sekarang. Misalnya saya sebagai leader, saya pengen cari barang dengan serial number 12345, kursi dengan serial number 12345. Jadi saya pergi ke kursi, saya cek eh, serial numbernya, saya bisa tahu nih ini kursi udah sampai mana. Jadi dari sini kita lihat, oh sudah sampai admin, saya langsung ngecek ke admin, ngambil barangnya. Jadi ini adalah guna dari reportingnya sendiri. Dari di sini kita juga bisa lihat udah ada berapa total aktivitas dari security, total aktivitas dari workshop, total aktivitas dari admin, dan juga dari sini kita bisa tahu kinerja dari karyawan kita. Di sini kita juga punya fitur untuk change password untuk semua user. Jadi user bisa change password dengan memasukkan old password mereka dan juga new password mereka. Oke, jadi ini adalah fitur-fitur dari aplikasi yang kami buat. Ini juga desainnya, desain yang kita kami buat. Kita kembali lagi ke presentasinya. Oke, jadi transaksi dalam aplikasi itu kegiatan transaksi dalam program aplikasi adanya koneksi antara beberapa departemen. Itu yang pertama ada security, workshop sama admin. Jadi petinggi perusahaan atau leader bisa melakukan analisis dalam sistem yang telah terrecord itu tersebut. Oke, jadi setelah ini saya akan menampilkan respon pengguna dari salah satu kawan saya melihat sistem yang sudah kami buat. Saya lagi bersama Doni, yaitu user yang bakal ngetes dan melihat software yang sudah kami bikin. Jadi saya langsung jelaskan saja. Di sini ada software kami namanya Morphe. Ini tampilan kami, UI-nya. Username password-nya bisa dimasukin di sini. Misalnya salah, kalau salah bakal dikasih error, kalau benar bakal masuk ke dashboard. Nih, dashboardnya akan disesuaikan berdasarkan usernya. Jadi user sekarang saya administrator, jadi saya bisa lihat semuanya. Kalau usernya itu seorang security, cuma bisa lihat security, activity, workshop juga, admin juga. Jadi ada 4 jenis user di sini. Oke, jadi kita jelasin dulu di bagian user management. User management ini kita bisa, administrator akun saya ini bisa nge-create user, bisa nge-delete user kalau udah gak diperlukan, sama bisa update user, bisa update namanya atau enggak role-nya, dia sebagai apa gitu. Baru di sini bisa reset password juga. Jadi misalnya saya mau reset passwordnya Jose, saya klik reset password, sistem bakal reset ke user default 123 dan nanti si Jose-nya itu bakal login dan bisa ganti passwordnya lagi di sini. Oke, bentar ya, saya ulang set lagi. Salah klik. Oke, jadi saya akan login ulang lagi. Nah, di sini ada reporting, ini nanti saja terakhir kita jelasin. Setelah itu ada produk. Di sini seperti biasa kita bisa bikin produk, bisa bikin harganya. Di sini ada 2 contoh, meja dan kursi kayu. Kita kembali ke dashboard. Dan setelah itu ada security, activity, workshop, admin. Ini untuk gudang-gudang yang punya security, pekerja gudangnya, dan juga adminnya. Jadi barangnya masuk pasti dari depan, security harus mencatatnya. Setelah itu petugas gudangnya, dan terakhir divalidasi oleh adminnya. Di sini saya akan memberikan contoh, saya membuat security, saya akan membuat aktivitas baru atau barang baru, nomornya 12345. Ini serial nomor ini harus unik dan sama untuk setiap aktivitas. Jadi kuantitinya anggap ada 3 dengan kondisi, oke, kita pilih produknya dulu, kursi kayu contohnya. Kondisinya 2, kursinya bagus, 1 lagi kakinya bengkok. Oke, kita bisa bilang gitu sesuai kondisi di lapangan. Ini tanggal kita biarin saja hari ini. Dan ada status processing atau done. Kalau barangnya udah dikirim ke orang selanjutnya, yaitu security bakal kirim ke orang gudang, langsung klik aja done. Oke, setelah itu akan muncul di sini 12345. Setelah itu ketika orang gudang menerima, orang gudang bakal bikin juga dengan hal yang sama, dengan serial number yang sama 5, kuantitinya 3, kondisinya mungkin di dalam kasus ini si gudangnya nggak ngecek dengan baik, jadi dia bilangnya tiga-tiganya bagus. Kursi kayu hari ini dan langsung di done, jadi langsung diproses ke admin. Setelah itu admin juga melakukan hal yang sama, admin juga bakal merecord dengan nomor serial yang sama,
jumlah yang sama, tetapi admin juga bilang 2 bagus, 1 kakinya bengkok. Oke. Kursi kayu. Ini admin bisa ngasih tahu bisa labelin harganya sesuai dengan kondisinya. Jadi di sini contohnya harganya 50.000 totalnya. Dan statusnya juga done. Nah, dari sini kita mencatat aktivitas yang dilakukan oleh ketiga role ini. Dan sampai sini ada pertanyaan? Ya, jadi kan tadi saya lihat ya, di gudang itu ada penginputan data yang beda. Ya. Jadi itu cara kita tahunya gimana ya? Oke, jadi ini ceritanya kan orang gudangnya ngeceknya nggak teliti tuh. Jadi kita cara Iya, tahunya itu ada di menu reporting. Kalau kita buka reporting, oke. itu tadi muncul tuh yang tadi saya tulis 1, 2, 3, 4, 5. Oke, dari sini kita bisa lihat yang security. Security 1, 2, 3, 4, 5, 2 kursi kayaknya satu lagi bengkok. Kalau kita scroll lagi, sini ada punya workshop, seri nomor yang sama dengan quantity yang sama, tetapi dia bilang tiga-tiganya bagus. Nah, kita scroll lagi untuk ngecek apa yang admin bilang. Ya, admin bilang 2 bagus, 1 kaki bengkok. Berarti ada masalah nih di pengecekan workshopnya. Ya. Jadi Jadi pemilik kita softwarenya, ketahuan. pemilik usahanya bisa ngecek langsung ke lapangan. Apa ada yang masalah. Di sini juga ada contoh lain, misalnya yang ini. Di bagian security-nya sudah ada, masih processing. Yang kedua sudah ada, tapi udah done. Tapi di bagian workshop dan adminnya kosong. Itu berarti barangnya itu masih ada di security. Jadi ketika pemiliknya mau ngecek, dia bisa langsung lihat, oh berarti masih ada security, bisa ke tempat security langsung buat ngecek atau ngambil barangnya. Ini juga ada contoh di sini, security-nya kosong, tapi di workshopnya udah terima barang tuh. Berarti ada masalah di security-nya. Security-nya pas nerima nggak input atau nggak barangnya langsung ditujukan kepada workshop. Ada juga yang kasus ini di security dan di workshop kosong, tapi di admin ada. Berarti ini ada mungkin ada kesalahan di lapangan yang harus langsung ditelusuri. Jadi ini aplikasi dari kita. Bagaimana pendapat Anda mengenai aplikasi ini? Lumayan membantu sih ya kalau misalnya orang perusahaan besar lah contohnya. Apalagi yang tadi kan kayak seperti di gudang ada kelalaian itu bisa terbaca semua. Jadi dari pemilik atau apa, jadi ada barang yang masalah tuh tahu. Ya. Nggak tidak suka-suka pekerjanya bikin sembarangan gitu. Jadi gampang lah ditelusuri, dilacak. Oke. Mungkin itu aja sih dari saya. Oke. Terima kasih banyak Doni atas reviewnya di aplikasi kami. Oke, saya akan log out di sini. Sekian presentasi dari kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Selamat malam, selamat siang, selamat pagi, selamat sore.